Terima kasih Yesus. Kerinduan kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu sekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selamanya. Mari kita satukan hati kita mau berdoa syafaat. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan begitu mengasihi kami. Kami mau naikkan doa-doa syafaat kami. Berkat Tuhan atas bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan menjaga, memelihara bangsa kami sedemikian. Kau memberkati sumber daya alam Indonesia. Kau memberkati sumber daya manusia yang ada di negeri ini. Kau memberkati pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin beserta jajarannya, lembaga-lembaga tinggi negara, bahkan TNI Polri dan seluruh elemen bangsa ini. Dengan takut akan Tuhan mereka bekerja luar biasa. Dan kami perkatakan di dalam nama Yesus Kristus, Indonesia mengalami kesejahteraan yang daripada Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di pelosok-pelosok tanah air, Tuhan berkati. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, Indonesia mengalami terobosan luar biasa. Ada begitu banyak suku, bangsa, agama, kaum, golongan yang ada di negeri ini boleh percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang kuat, orang-orang besar
Orang-orang yang berpengaruh justru mereka dilawat Tuhan hari-hari ini. Penginjilan sedemikian luar biasa. Tuhan, Kau juga pakai gerejamu di tempat ini Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang-orang tua yang ada di gereja yang dipakai Tuhan. Kalau Tuhan sudah memperlengkapi setiap kami, ini saatnya kami mulai bergerak bersama-sama. Karena di luar sana ada begitu banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Bapa, pakai setiap kami. Bulan ini adalah bulan misi. Kami tahu mujizat Allah nyata. Dan Engkau begitu mengasihi orang-orang yang sudah jauh meninggalkan Engkau. Bapa, kami mau melihat dan terus akan melihat bahwa Tuhan sedang bekerja luar biasa di antara kami. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami, gereja ini boleh penuh dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan dan Engkau disukakan. Sebentar kami hendak memberi korban persembahan. Mari kita angkat korban persembahan kita. Biarlah apa yang kami beri boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Saya untuk bangkit berdiri. Waktunya kita bergerak untuk menginjil, bersaksi tentang Tuhan. Barat ke timur, selatan dan ke utara. Ini saatnya Allah telah bangkit untuk nyatakan kemuliaan-Nya. Mari semua siapkan diri, sambut Raja segala raja. Ini saatnya, ini saatnya Allah telah bangkit untuk nyatakan kemuliaan-Nya. Mari semua siapkan diri, sambut Raja, Raja segala raja. Bergerak ke arah barat, barat kita bergerak ke timur, selatan, ke utara, dan ke utara. Ambillah sabitmu, mari menuai, siap loncat. Hei, masuk dalam tuaian besar. Ini saatnya Allah telah bangkit untuk nyatakan kemuliaan-Nya. Mari semua siapkan dirimu, siapkan diri, sambut Raja segala raja, segala raja. Kita bergerak ke barat kita bergerak ke timur, selatan, ke utara, dan ke utara. Ambillah sabitmu, mari menuai, siap meloncat, hei, masuk dalam tuaian besar. Ke barat kita bergerak ke timur, selatan, ke utara, dan ke utara. Bila sabitmu, mari menuai, siap meloncat, siap meloncat, siap meloncat, masuk dalam tuaian besar, masuk dalam tuaian besar. Haleluya, haleluya. Iman kita masuk dalam tuaian besar. Amin. Amin.
kita akan melihat luar biasa, ada sukacita penuaian. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kita akan lihat begitu luar biasa. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Haleluya. Tuhan akan memulihkan keadaan Sion. Semua memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya yang menabur, yes, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya, pasti pulang membawa berkas, berkasnya, pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Haleluya. Persiapkan lebih lagi keberadaan kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
jauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh indah, Sungguh indah kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami bagiku. tak terselami, tak Terselami bagiku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Yes, benar Tuhan. Apa yang Kau buat dalam hidup kami tidak dapat kami selami Tuhan. Begitu besar, begitu indah karyamu. Tidak dapat kami pahami dengan akal pikiran kami. Tetapi itulah yang Engkau kerjakan. Yang ajaib, yang mulia. Perkara yang tidak pernah kami bisa cerna dalam pikiran kami. Itu yang Kau sediakan bagi kami. Itu yang Kau yang kerjakan bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Dan biarlah jika kami sudah mengalami kasih-Mu yang begitu besar, kami juga mau memberitakan Injil bagi orang lain. Kami juga mau menjangkau teman kami. Kami mau menjangkau saudara kami. Kami mau jangkau keluarga kami yang lain yang perlu akan Engkau. Tuhan tolong kami. Terima kasih Yesus. Bersabdalah saat ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Haleluya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya melihat banyak yang tidak hadir ya. Entah kenapa, mungkin karena hujan. Ya, saya bersyukur untuk jemaat yang setia yang hari ini hadir. Dan kita doakan juga mereka yang tidak bisa hadir agar Tuhan pun menetapkan hati mereka. Ya,
Puji Tuhan. Hari ini, bulan ini kita masuk ke dalam bulan misi. Ya, kita masuk dalam bulan misi, bulan Oktober adalah bulan misi. Mari kita baca dulu dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ya, ini ada masalah jadi tidak bisa keluar di sana. Semoga masalahnya bisa teratasi. Apakah sekarang sudah bisa teratasi? Supaya jemaat pun bisa membaca ya. Oke, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Apakah semua sudah dapat? Oke, kita akan baca 2 ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, judul tema ini adalah Injil kekuatan Allah. Ya, next itu ya. Nah, saudara, apakah itu Injil? Nah, kalau saya bertanya, apa itu Injil? Apa itu Injil, saudara? Injil itu jangan kita berpikir Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Bukan dalam arti itu. Tapi Injil dalam artinya adalah kabar baik. Ya. Injil berasal dari bahasa Yunani itu Evangelion. Evangelion ya. Artinya kabar baik, berita baik. Nah, dari kata itu muncul evangelis. Ya, evangelisasi, evangelis, orang yang mengabarkan Injil, evangelis ya. Jadi berarti kabar baik. Kabar baik apa, saudara? Kabar baik yang membawa harapan bagi semua manusia. Nah, kita suka dengan kabar baik, bukan? Biasanya kalau kita bilang ada kabar baik nih, wah, mata kita langsung bersinar. Apa gitu kan ya. Kabar baik apa? Semua orang suka akan kabar baik. Karena hidup kita juga banyak hal-hal yang kurang menyenangkan. Sebab itu kita rindu akan kabar baik, ya. Kabar baik. Nah, kabar baik apa? Yang penting, yang Injil itu yang dimaksud dengan Injil itu kabar baik apa? Bahwa kabar baik yang membawa harapan bagi semua manusia. Harapan apa? Karena sebetulnya semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Sehingga manusia itu sudah jatuh ke dalam hukuman Allah. Manusia sudah jatuh di bawah kutuk dosa. Manusia sudah putus hubungan dengan Tuhan. Dan manusia itu binasa. Berhak menerima kematian kekal. Nah, itu. Karena dosa manusia menerima kematian kekal. Namun karena Kristus kita semua menerima anugerah keselamatan. Kristus adalah satu-satunya. Katakan satu-satunya. Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dialah jalan itu. Saudara, kalau ke Gading Serpong banyak jalan menuju sini. Ya, ada banyak jalan menuju sini.
Tetapi kalau kepada keselamatan hanya ada satu jalan. Jangan tersesat kitanya. Hanya ada satu jalan. Meskipun kita letaknya agak di ujung, tetapi sebetulnya ada juga beberapa akses menuju ke tempat ini, bukan? Saudara bisa dari sana langsung masuk ke sini. Saudara juga bisa ke sana dulu memutar di sana untuk masuk ke tempat ini. Artinya sudah lebih dari satu. Tapi untuk keselamatan hanya ada satu-satunya jalan, yaitu Kristus. Ya Pak Agus, enggak ada jalan lain. Hanya Yesus. Karya Kristus membawa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah. Manusia binasa itu karena apa, saudara? Putus hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhanlah pemberi hidup. Jadi kalau dengan pemberi hidup kita terputus, ya binasa. Saudara, handphone saudara nyala karena apa? Karena ada baterainya. Kalau baterai saudara habis lalu gimana? Ya, untuk hidup harus gimana? Harus dicas. Jadi kalau saudara tidak bisa ngecas, tidak ada hubungan dengan sumber energi, apakah HP saudara bisa nyala? Tidak bisa nyala. Itu sebabnya manusia binasa. Karena manusia putus hubungan dengan pemberi hidup. Nah, Kristus adalah penebus yang memulihkan hubungan dengan Allah yang sudah dirusak oleh dosa. Nah, saudara, Roma ini yang tadi kita sudah baca itu ditulis oleh Rasul Paulus sebelum dia tiba di kota Roma. Jadi Paulus menulis, dia sudah dengar bahwa di Roma ada banyak jemaat Tuhan. Baik itu orang Yahudi yang ada di kota Roma yang sudah percaya kepada Yesus, maupun orang Yunani atau bangsa-bangsa lain yang ada di Roma yang juga menjadi Kristen. Paulus sudah mendengar bahwa di Roma ada banyak jemaat Tuhan. Sebab itu Paulus bilang, aku akan datang ke Roma. Aku sebentar lagi mau mengunjungi kamu. Tetapi ketika itu Paulus harus dulu pergi ke Yerusalem. Dia membawa apa ke Yerusalem? Persembahan, sumbangan untuk jemaat Yerusalem yang banyak mengalami kesulitan pada saat itu. Jadi sumbangan dari mana-mana yang dia pergi jalan melayani, orang pada kasih sumbangan buat jemaat di Yerusalem. Nah, ketika Paulus ke Yerusalem memberikan sumbangan, maka Paulus ternyata di situ ditangkap, diadili. Tadinya mau dihukum di Yerusalem. Tapi Paulus bilang, kamu gak bisa hukum aku adalah warga negara Roma. Jadi akhirnya dia naik banding. Jadi dia dibawa ke Roma. Jadi dia mengunjungi jemaat di Roma. Pada akhirnya tetapi sebagai tawanan. Nah, surat ini dia sudah kirim sebelumnya. Ya, dan kalau kita tahu pada saat itu Roma adalah sebagai pusat pemerintahan sebagian besar Eropa itu ada di bawah kekuasaan Romawi. Sebagian Asia, khususnya Asia kecil, itu masuk kepada Romawi pada saat itu. Jadi Roma pada saat itu kota yang luar biasa.
kota yang sangat berpengaruh bagi dunia. Nah, Paulus sadar bahwa ketika dia berhadapan dengan orang-orang Roma, maka dia berhadapan dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpendidikan. Pesan yang seharusnya dibawa adalah solusi. Bagi apa, saudara? Bagi situasi yang terjadi pada saat itu di Roma. Nah, kalau kita lihat problem-problem pada saat itu adalah banyak sekali tentang problem perbudakan. Jual beli manusia. Perbudakan. Keserakahan. Hawa nafsu, perzinahan, kejahatan, atau masalah politik lainnya. Kalau enggak ada solusi, orang Roma enggak mau dengar. Paulus kalau hanya dia memberitakan tentang seorang mantan tukang kayu yang disalib oleh orang-orang Roma lagi. Ya. Jadi itu kurang menarik. Paulus memang memberi pesan, tetapi tidak langsung menjawab isu-isu yang terjadi saat itu. Tetapi pesan Paulus berfokus kepada kebutuhan dasar dari semua manusia, dari semua makhluk yang hidup. Kebutuhan dasar yang diperlukan baik bagi orang yang beragama ataupun bagi orang Yahudi yang merasa beragama, baik bagi orang pintar ataupun orang-orang Yunani yang sangat merasa pintar pada saat itu. Bagi siapapun, bagi orang merdeka maupun bagi para budak. Paulus tahu bahwa semua manusia baik dari golongan apapun memiliki masalah yang sama. Yakni apa, saudara? Dosa. Saudara di sini, mau dari suku apa, laki atau perempuan, berpendidikan atau tidak, masalah kita sama, yaitu DOSA. Apa itu? Dosa. Kebutuhan manusia juga sama, yaitu keselamatan. Keselamatan. Ada biskuit namanya Selamat ya Pak Epi. Jadi kalau dibilang dia iklannya adalah yang penting selamat. Yang penting selamat. Semua manusia butuh keselamatan. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pandai, mau orang bodoh, mau orang tua, mau orang muda. Semua butuh keselamatan. Semua butuh diperdamaikan kembali dengan Allah. Tetapi orang tidak tahu caranya bagaimana. Sebab itu orang mencari-cari cara. Ada yang pakai perbuatan baik. Pokoknya semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak kita beramal, maka kita bisa mudah-mudahan selamat. Ya. Kalau selamat bisa dibeli, saya mau bilang saudara didengar nih. Kalau selamat bisa dibeli, enggak perlu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mendingan saudara dari pagi sampai malam, pagi lagi cari duit yang banyak. Kalau selamat bisa dibeli. Tetapi sayangnya selamat nggak bisa dibeli. Pak, selamat mungkin bisa dibeli. Tapi keselamatan tidak bisa dibeli. Karena keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, pada satu kali kepada orang kaya yang bodoh, Tuhan bilang, alangkah sulitnya
orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Murid-muridnya berkata, Tuhan bilang dilanjutkan, lebih mudah apa? Seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Saya mau tanya, unta masuk ke dalam lubang jarum, mungkin gak itu? Mungkin gak? Enggak mungkin. Itu artinya dengan tidak langsung Tuhan mau bilang, gak mungkin manusia itu selamat. Artinya tuh tidak akan mungkin, itu mustahil. Manusia itu memperoleh keselamatan tuh mustahil. Tuhan mau bilang begitu. Lalu muridnya bertanya, kalau begitu siapa dong yang bisa selamat? Di sini jawaban Tuhan luar biasa. Tuhan bilang, apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Artinya keselamatan bagi manusia itu mustahil. Jadi kalau manusia diselamatkan itu hanya pekerjaan Allah. Amin. Itu karena anugerah. Itu sama sekali bukan pekerjaan manusia. Satu hal yang mustahil. Jadi kalau saudara dan saya bisa selamat, luar biasa. Saudara sudah melewati yang namanya kemustahilan. Ini adalah pekerjaan mujizat. Anugerah Allah. Nah, sebab itu Paulus mengatakan bahwa aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Coba saudara yang punya terjemahan lama tolong baca Roma 1 ayat 16. Ada yang punya Alkitab terjemahan lama? Tolong dibaca ITL ya. Kalau terjemahan baru ITB. Coba tolong baca yang ITL. Ya, terjemahan lama. Siapa yang sudah dapat tolong baca yang keras. Pasal 1 ayat 16. Yo. Ada yang udah dapat? Terjemahan lama ada? Pak Anton punya? Enggak ada yang punya? Pak Epi? Ibu Syari punya? ITB? ITL-nya enggak di download? Nah, sebaiknya di download. Ada? Oke, silakan. Ya. Karena tiadalah aku berasa malu mengaku Injil itu. Karena yaitulah suatu kuasa Allah, ya, yang mendatangkan selamat kepada tiap-tiap orang yang percaya. Oke, terima kasih. Dikatakan karena tiadalah aku berasa malu. Saudara, dalam aslinya memang ditulis dalam bentuk negatif. Karena tiadalah aku berasa malu. Dalam bahasa Inggris juga dalam terjemahan Inggris mayoritas mengatakan for I am not ashamed of the gospel. Aku tidak berasa malu, aku tidak malu terhadap Injil. Mengaku Injil. Apakah saudara malu? Gak usah dijawab dalam hati. Paulus mengatakan, aku tidak malu. For I am not ashamed. Di depan orang-orang Romawi yang begitu sophisticated, yang begitu luar biasa. Dia tidak berasa malu. Karena dia mengakui Injil. Tentang Injil itu dia tidak merasa malu. Karena apa? Paulus tidak malu, dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil bukannya
jalan yang menunjukkan kepada kekuatan Allah, bukan. Tetapi Injil itu sendiri adalah kekuatan Allah. Sebab itu saudara, gak usah khawatir. Ketika saudara memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, gak usah khawatir saudara. Saudara sedang memberitakan kekuatan Allah. Amin. Yang saudara sedang beritakan adalah kuasa Allah. Makanya gak usah pikir, kalau kadang-kadang kita itu mau memberitakan Injil mikir ya, aduh nanti bagaimana reaksi dia, aduh nanti kalau saya ditolak gimana, aduh nanti kalau dia menjadi tidak suka sama saya gimana. Kita terlalu banyak khawatir sehingga kita kehilangan momen. Kita terlalu banyak khawatir akan hal-hal yang bukan di bawah kontrol kita. Sehingga kita melupakan tugas kita, tanggung jawab kita. Tuhan cuma bilang beritakanlah Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Nah loh, mau waktunya baik, mau waktunya gak baik itu luar biasa. Baik tidak baik waktunya, beritakan Injil. Pokoknya itu aja tugas kita, beritakan Injil. Soal reaksinya dia bagaimana, itu bukan menjadi urusan kita. Itu bukan menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan, bukan. Itu pekerjaannya Roh Kudus, saudara. Karena kita terlalu mikirin pekerjaan Roh Kudus, kita lupa sama pekerjaan kita. Kita jadi alpa dengan pekerjaan kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah ini, bagi orang yang tidak percaya ya dia tidak merupakan apa-apa. Tapi bagi orang percaya dia adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini adalah the power of God. Nah, kuasa Injil tidak berhenti hanya untuk menyelamatkan, tetapi dia juga memimpin orang percaya di dalam iman. Nah, sebab itu mari hari ini kita belajar ada beberapa makna Injil kekuatan Allah. Ya, next. Yang pertama, saudara. Injil adalah kekuatan Allah, yaitu menyelamatkan orang percaya. Menyelamatkan orang percaya. Siapa di sini orang percaya? Jadi kalau gitu kita bilang, menyelamatkan saya. Menyelamatkan saya. Nah, saudara, keselamatan adalah kebutuhan utama umat manusia. Karena semua manusia telah berdosa. Sebab itu ada di bawah hukuman Tuhan. Manusia membutuhkan keselamatan, diselamatkan dari hukuman Tuhan. Manusia membutuhkan ditebus dari hukuman dosa. Manusia membutuhkan diampuni dari segala kesalahannya. Manusia membutuhkan diangkat dari lumpur dan jerat dosa. Dan ini semua terjadi, saudara. Ini semua terjadi ketika seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus. Loh, kok gampang amat ya? Kok gampang amat ya? Orang percaya hukumannya dibebaskan. Dia diberikan kehidupan kekal. Dia diluputkan dari kutuk dosa. Dia diampuni dari semua pelanggaran dosanya. Hanya ketika seseorang percaya. Kok bisa ya? Kok gitu gampang ya? Saudara, saya mau katakan,
untuk percaya kepada Tuhan, itu pun pekerjaan Roh Kudus. Untuk percaya kepada Tuhan itu pun pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus adalah roh yang bersatu dengan Allah. Ketika Roh Kudus memberitakan, Shirley, coba kamu beritakan Injil kepada Iren. Misalnya, Iren belum kenal Tuhan. Lalu Shirley datang kepada Iren, beritakan Injil kepada Iren. Lalu ketika Iren mendengar berita tentang Injil, Roh Kudus yang menyuruh Shirley itu berbicara langsung kepada Iren. Dan itu mengubahkan hati Iren. Iren merasakan, aku sungguh-sungguh orang berdosa. Aku mau bertobat. Dan ketika Iren mengatakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup mengampuni aku. Aku menerima Engkau sebagai juru selamatku. Disitulah terjadi keajaiban. Terjadi mujizat ini. Luar biasa saudara. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita dengar. Apa yang tidak pernah kita lihat. Itu yang Tuhan sediakan ini saudara. Keselamatan di luar daripada akal kita untuk mengerti. Kok bisa ya, kok segitu mudah saudara, tetapi kita tidak mau lakukan. Mari sebab itu hari ini bukan karena bulan misi, tetapi biarlah kita ditegur oleh firman bahwa inilah yang harus menjadi tanggung jawab kita. Jangan pikirkan reaksi orang, gak usah pikirkan, itu bukan urusan kita. Gak usah banyak khawatir, kita hanya sampaikan. Tetapi tentunya kita harus berdoa. Berdoa agar apa yang kita sampaikan itu Tuhan urapi. Setiap perkataan kita Tuhan urapi. Dan lebih penting, Tuhanlah yang menuntun kita untuk berjumpa dengan orang tersebut. Nah, saudara, hubungan manusia dengan Tuhan itu dipulihkan. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman, tetapi oleh Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan yang lain, ada keselamatan bukan hanya di dalam Yesus, itu sesat. Itu sesat, itu tidak cocok dengan Alkitab. Karena hanya Yesus satu-satunya penyelamat kita. Lalu Efesus 1 ayat 3 mengatakan bahwa kita pun akan menerima berkat-berkat rohani di dalam surga. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, sekali lagi dikatakan dalam Kristus. Jadi semuanya terjadi itu di dalam Kristus, saudara. Jadi kalau ada teologi yang mengajarkan di luar Kristus, jangan percaya. Itu bukan teologi, itu tolologi. Ya, itu tolologi, bukan teologi. Jangan percaya. Ada sekarang pengajaran gitu. Not only Jesus gitu ya.
Nah, hati-hati. Sebab Alkitab semuanya mengajarkan di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Kali lagi saya baca, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Bukan satu berkat rohani, tapi segala berkat rohani di dalam surga. Nah saudara, apa artinya ini? Artinya kita mempunyai hak ada di dalam surga. Nah kalau kita tidak ke surga, lalu kita mana bisa memiliki berkat rohani itu, betul? Betul apa betul? Jadi kalau dibilang bahwa kita diberikan, dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, itu artinya ya kita masuk surga untuk menerima segala berkat rohani itu. Nah, kalau kita gak masuk surga mau ngapain juga ditulis bahwa kita dikaruniakan segala berkat. Kalau Shirley bilang begini, yuk di rumahku, dia bilang bukannya yuk, di rumahku ada banyak makanan buat kalian. Tapi tidak pernah mengundang kita ke rumahnya. Bahkan dia menutup pintu untuk kita datang. Lalu buat apa dia sediain makanan katanya buat banyak buat kita. Ya toh? Kalau dia bilang, aku memberi kalian makan nih di rumahku banyak makanan tersedia, apa aja tersedia di rumahku. Itu artinya dia mengundang kita ke rumahnya. Ya siapa tahu beneran. Tuhan Yesus bilang begitu. Dia mengaruniakan Bapa di dalam Kristus. Bapa di dalam Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Wah, kita bukan saja masuk surga, tapi kita disediakan segala berkat rohani. Saudara, bulan-bulan lalu kan kita belajar tentang kesehatan keuangan. Udah banyak ya, sampai terakhir kekayaan sejati, betul ya Pepi? Jadi dari sekian tok banyak kekayaan, finalnya kekayaan sejati. Jadi artinya yang ini nih itu kecil aja dibanding kekayaan sejati ini. Jadi berkat rohani itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Apa saja sih berkat rohani? Kalau mau tahu, rasakan sendiri nanti di surga. Iya enggak? Diceritain juga percuma kalau enggak ngerasain. Jadi harus ngerasain sendiri nanti di surga. Ya, berkat rohani seperti apa saja nanti. Sekarang kita itu masih samar-samar kata Rasul Paulus. Tapi nanti kalau sudah waktunya kita baru tahu sendiri. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Sekarang masih samar-samar nih saya ngebayangin Turki gitu kan ya. Tapi satu kali saya melihat Turki, wah ini dia baru. Ini bekas 7 gereja misalnya. Wah, jadi kita tahu gitu ya. Sekarang masih samar-samar saudara ngebayangin Israel. Satu kali saudara ke Israel, wah seperti ini. Udaranya seperti ini. Makanannya seperti ini. Nah itu saudara. Sekarang kita masih samar-samar berkat rohani dalam surga. Nah, rasakan sendiri nanti ya. Seperti apa luar biasanya itu. Jadi saudara, Injil bukan spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia, bukan. Ya, Injil bukan ajaran etika moral supaya manusia memperbaiki perilakunya, bukan. Kalau hanya sekedar itu Injil, gak perlu Tuhan Yesus datang mati di kayu salib, gak perlu. Mubazir itu, kalau hanya untuk itu. Ya. Tetapi Injil kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang kedua saudara, yang kedua, Injil kekuatan Allah itu apa? Menyatakan kebenaran Allah. Katakan kebenaran Allah. Di ayat 17 dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah saudara, semua orang pasti senang dengan slogan ini ya, bahwa Allah itu kasih. Pasti semua orang senang ya, Allah itu kasih. Wah, berarti dia itu Allah Maha Kasih. Wah, saya suka, saya senang dikasihi. Saya senang mendapat kasih Tuhan, senang ya. Tetapi Allah bukan saja kasih, tetapi Allah juga kebenaran. Nah, ketika Allah itu adalah kebenaran, timbul masalah. Timbul masalah. Ketika Allah itu kasih, semua suka. Andrew suka dong dikasihi? Suka. Semua suka. Tetapi ketika dikatakan Allah itu kebenaran, nah timbul masalah. Mengapa timbul masalah? Karena dia kebenaran, saya penuh dosa. Bagaimana yang dosa ini bisa ketemu sama yang benar? Yang ada dihukum. Nah itu saudara. Inilah Injil menyatakan kebenaran Allah. Injil menyatakan bahwa semakin manusia membutuhkan penyelamat. Ketika manusia berhadapan dengan Allah sang kebenaran, manusia yang berdosa perlu juru selamat yang menjadi perantara kepada Allah sang kebenaran itu. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Dengan kata lain, kebenaran tidak bisa kita dapatkan di tempat lain atau hal lainnya. Hanya di dalam Injil. Filipi 3 ayat 9 mengatakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Orang Yahudi begitu bangga dengan hukum Taurat. Dan mereka merasa lebih suci dari bangsa lainnya. Mereka berusaha untuk mentaati hukum Taurat dengan segala macam bentuk peraturan-peraturan. Tapi Paulus mengatakan, bukan karena kebenaranku sendiri. Kalau demikian itu menjadi kebenaran sendiri, usaha sendiri. Tapi dikatakan melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah ini saudara. Kita dibenarkan karena percaya, aduh luar biasa. Kalau hakim udah putuskan kamu bersalah karena kamu telah melanggar undang-undang peraturan nomor sekian, kamu bersalah. Tetapi dikatakan selanjutnya, tetapi oleh anugerah kamu dibenarkan. Wah, bukan berarti kita tidak salah, kita tetap salah. Tetapi kita tidak dihukum karena dibenarkan. Sebab itu bukan cuma saudara yang butuh ini. Karena dikatakan semua manusia sudah berbuat dosa, berarti semua manusia butuh ini. Tetanggamu butuh ini. Temanmu bermain butuh ini. Temanmu ngobrol butuh ini.
Paulus memberikan penegasan bahwa Injil adalah kebenaran Allah yang dapat memimpin kita kepada iman. Dibenarkan itu juga berarti status kita itu diubah dari status hukuman menjadi status dibenarkan. Ini luar biasa, Injil menyatakan kebenaran Allah. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, makna Injil memimpin hidup dalam iman. Ayat 17b dikatakan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, Paulus mengaitkan konsep kebenaran ini atau pembenaran ini dengan konsep iman. Iman sejati tidak bisa dilepaskan dari kebenaran. Iman sejati bukan perasaan. Iman sejati bukan masalah emosi. Iman sejati bukan masalah konsep. Sebab itu dikaitkan dengan kebenaran. Nah, saudara, iman jangan salah mengerti. Iman bukan hanya sekedar kita percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar itu. Itu setan pun mengakui, saudara. Tapi iman yang sejati itu paling tidak memiliki 3 hal, saudara. Yang pertama adalah kita mengerti isi Injil. Mengerti ya. Kita mengerti siapa Yesus. Ini baru tahap pertama. Kalau tahap pertama aja kita belum mengerti, itu repot. Ya. Kita mengerti siapa Yesus, kita mengerti arti kematiannya di kayu salib. Kita mengerti bahwa dia telah bangkit dari kematian pada hari ketiga, itu kita mengerti. Itu yang pertama baru. Tapi yang kedua, hati kita harus merespon kebenaran dari Injil ini. Kita mengakui kebenarannya, bukan sekedar mengerti, mengakui kebenarannya. Dan pengakuan kita itu membawa kita kepada pertobatan, kepada perubahan hidup, bertobat dari segala dosa-dosa kita. Ketika seorang yang berzina dibawa orang kepada Tuhan Yesus, dan semua orang berkata, Rabi, apa yang harus kami perbuat? Menurut hukum Musa. Wah, orang Yahudi kan gitu pakai Taurat. Menurut hukum Musa, orang ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Allah adalah kebenaran. Apa yang mereka katakan itu betul. Tetapi Allah juga kasih. Lalu Yesus menulis di tanah. Dia tulis. Semua orang bingung. Dan dia katakan, siapa dari antara kalian yang tidak pernah berdosa, itulah yang pertama melempari dia dengan batu. Ini perkataan yang luar biasa. Karena semua orang berdosa. Bentuknya saja yang berbeda-beda. Bentuknya berbeda-beda, tapi tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Semua berdosa. Artinya sebagai sesama manusia, kita tidak boleh saling menghakimi. Siapa kita menghakimi orang lain? Kita pun banyak dosa. Lalu semua mulai kabur satu pergi. Tuhan Yesus tinggal sendiri. Tuhan Yesus kan tidak berdosa kan? Mestinya Tuhan Yesus yang lempari dia dengan batu. Wanita itu menunggu. Sekarang apa ini?
Apakah saya akan dibunuh oleh dia? Tapi Tuhan Yesus bertanya kepadanya, pada kemana orang itu yang lain? Pada pergi. Baiklah, kalau begitu engkau pun pergi. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Inilah kasih dan kebenaran yang ada dalam Kristus. Inilah respon dari wanita ini. Kalau engkau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Hidup dalam gaya hidup yang baru. Bertobat dari dosa-dosa kita dan hidup dengan gaya hidup Kristus. Bersyukur atas anugerah Tuhan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, iman sejati. Jadi yang pertama kita ngerti dulu. Bagaimana kita bisa beriman tanpa kita ngerti. Setelah ngerti kita berespon. Merubah gaya hidup kita. Lalu yang ketiga, komitmen. Komitmen bahwa selanjutnya kita tetap percaya Yesus. Dan hanya Yesus harapan kita satu-satunya bagi hidup kekal. Dan hanya Yesuslah yang kita iring dalam hidup ini. Sampai pada akhir hidup kita. Inilah yang dikatakan dari iman kepada iman. Kita mulai dengan iman. Itu titik awal kita dari iman. Tapi selanjutnya kepada iman ini yang susah. Memulai sesuatu yang baik, diteruskan, itu yang susah. Berapa banyak kita hanya pakai kehendak kita. Dalam pilih jodoh, kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Dalam pilih pekerjaan, kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Dalam pilih kesenangan, kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Berapa banyak kita melakukan seperti itu? Kita tidak hidup dari iman kepada iman. Kepada imannya ini nih yang sulit. Dari iman memang sudah. Kita sudah percaya Yesus, sudah menerima Yesus. Masuk ketiga ini susah, komitmen. Kepada iman. Iman artinya bukan sekedar percaya, tapi mempercayai Dia di dalam seluruh hidup kita. Itu yang perlu komitmen. Menghidupi Injil itu perlu komitmen. Saya untuk diet aja perlu komitmen, saudara. Bukan karena saya mau kurus, bukan. Supaya bisa tetap sehat. Itu pun sulit. Komitmen untuk berjalan kaki setiap hari. Paling tidak 45 menit. Itu pun suka banyak halangannya. Komitmen kita kepada Tuhan tidak mudah, saudara. Tapi inilah iman sejati. Jadi jangan bilang dari iman kepada iman kalau kita tidak ada perjuangan untuk itu.
Hidup mengiring Yesus itu enggak mudah, saudara. Saudara menerima keselamatan itu mudah. Tadi kan saya bilang kok gampang banget, itu mudah. Tapi seterusnya hidup mengiring Yesus itu enggak mudah. Berapa banyak kita mau taat kepada Tuhan daripada kepada kehendak sendiri. Itu enggak gampang. Tapi mari, sebab yang bertahan sampai akhir itu yang selamat. Firman Tuhan bilang begitu. Nangka awal iman, tapi kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini saudara. Jadi mari saudara, kita menghidupi Injil dengan iman. Dan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya, maka kita pun harus memberitakannya dengan berani. Nah, saya ingin bertanya sampai saat ini, apakah saudara merasa malu enggak dengan Injil? Nah, itu dulu ya. Malu enggak? Apa perasaan saudara dengan Injil? Saudara malu enggak? Enggak usah dijawab dalam hati. Apakah kita menghindar sebisanya untuk supaya tidak menceritakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya keselamatan yang sanggup menghapus dosa? Apakah saudara malu karena takut dianggap kuno? Sebab sekarang itu kan orang-orang di dunia barat sana, kalau tanya, are you Christian? Do you believe in Jesus? Wah, itu untuk bilang yes aja pergumulan. Kita akan masuk kepada situasi seperti itu. Biasanya Indonesia suka terlambat. Dalam segala hal suka terlambat. Dalam hal ini juga gitu tuh. Ya, tapi nanti kita akan menghadapi hal seperti ini. Are you Christian? Do you really believe in Jesus? Nah. Apakah kita bisa mengaku seperti Paulus? For I am not ashamed of the gospel. Karena aku tidak berasa malu akan Injil. Karena aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Yang menyelamatkan, kuasa Allah. Yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Nah, saya rindu agar jemaat GBI Gading Serpong ini memahami Injil. Mesti paham dulu. Baru setelah itu percaya. Kemudian percaya secara pribadi kepada Injil. Memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Dan dengan demikian berani memberitakannya kepada orang lain yang masih berada di dalam kegelapan. Saudara ada di sana untuk menjadi saksi bagi mereka. Minggu lalu Pak Theo bilang, hanya saudara yang bisa menjangkau orang itu. Orang yang dekat dengan saudara, hanya saudara yang bisa jangkau. Dan Tuhan kasih kepercayaan itu kepada saudara untuk jangkau mereka. Jangan khawatirkan apa yang tidak bisa kita lakukan. Tapi lakukan tugas yang seharusnya kita lakukan. Apa yang gak bisa kita lakukan yaitu membuat dia bertobat. Gak bisa, itu bukan pekerjaan kita. Tapi yang kita bisa lakukan adalah bersaksi, beritakan Injil, udah itu aja. Masalah dia bertobat, masalah responnya kayak apa, itu bukan hal yang perlu kita khawatirkan. Itu mah kita doakan saja.
Karena semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Tapi why kalau kita tidak melakukan tugas kita? Tuhan bilang, bukankah aku sudah menaruh engkau di situ? Kemana aja lo? Gitu kan, nanti kalau Tuhan itu orang Betawi gitu kali bilangnya ya. Kemana aja lo? Kan dia ada dekat sama lo, kenapa lo gak pernah ngomong? Kan gitu. Dia juga nanti kalau masuk ke dalam kebinasaan, dia bilang, kok lo tega banget? Kan selama ini kita minum bareng, kita jalan bareng, kita ngobrol bareng, kok lo gak pernah sih cerita tentang Yesus? Jangan sampai itu terjadi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita naikkan satu pujian yang lama. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Biar ini juga menjadi satu pernyataan kita kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu aku mau taruh dalam hatiku, yang menjadikan aku berubah. Hidupku tidak sama lagi. Aku mau menghidupi firman. Aku mau menghidupi Injil. Dan aku mau memberitakannya. Haleluya. Haleluya. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, inilah pengakuan kami. Inilah komitmen kami kepadamu. Aku mau taruh perkataanmu di dalam hatiku. Biarlah perkataanmu selalu ada di dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Mari ya Tuhan, Engkau berbicara bagi kami setiap pribadi saat ini. Kami mau menjadi pemberita-pemberita Injil. Tidak perlu yang jauh-jauh, tetapi kepada mereka yang terdekat dengan kami, yang selama ini dekat. Namun mereka yang perlu kami beritakan firman, mereka yang masih belum mengenal Engkau. Engkau taruh kami di dekat dengan mereka supaya kami bisa memberitakan Injil, berita baik itu kepada mereka. Beri kami hikmat, beri kami tuntunan-Mu, agar kami bisa membawa kabar baik ini dengan keberanian dan dengan kasih Kristus. Terima kasih ya Bapak. Pakai setiap pribadi, tidak terkecuali yang saat ini mendengar, baik yang tua, yang muda, laki, perempuan, semuanya kami boleh menerima tugas yang mulia ini, membagikan kabar baik, karena mereka membutuhkannya sama seperti kami juga membutuhkannya. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus. Terima kasih Bapak untuk kesempatan
Kami boleh kembali menikmati persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu. Menikmati juga persekutuan yang indah satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Sebab itu berkat-Mu turun atas perjamuan kudus ini, atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Salibnya. Salibnya. Salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab itu mari dengan iman kita terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah dipecahkan bagi kami. Terima kasih oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan anggur, tangan kanan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu mari dengan iman kita terima. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penebusan karya-Mu yang luar biasa. Oleh darah-Mu kami sudah ditebus. Oleh darah-Mu kami telah disucikan. Yes, amin. Oleh darah-Mu kami telah diampuni Amin. dari segala dosa-dosa kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah anak domba yang telah tersembelih. Haleluya. Haleluya.
sebagai tugas yang pertama bisa kita lakukan untuk kita mau praktek firman adalah mari saudara lihat sekeliling. Saudara lihat saja sekeliling. Siapa yang saudara biasanya lihat yang hari ini tidak datang? Ya. Nah, itulah yang saudara telepon. Hubungi dalam minggu ini. Tanyakan keadaan mereka. Saudara sudah menjadi pelaku firman. Ya, saling peduli, saling memperhatikan. Selain kita memberitakan Injil bagi yang belum kenal Tuhan, kita mau saling memelihara sebagai satu keluarga. Haleluya. Saudara mau? Nah ya, jadi perhatikan coba. Siapa yang hari ini gak datang yang saya tahu, yang dia tidak datang. Prakteklah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang mari kita masuk ke dalam doa pengurapan. Saudara-saudara bisa dengan tertib untuk maju ke muka. Ya, hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi, Tuhan kuduskan. Mari kita mau melayani, mendoakan. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa Rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa. Seperti
segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas ibadah kami siang ini. Engkau berkenan Tuhan atas pujian penyembahan kami. Karena ibadah kami ini hanya kami persembahkan kepada Tuhan. Engkaulah audiensnya Tuhan. Hanya Engkaulah audiens kami. Haleluya. Haleluya. Engkau layak kami puji, kami tinggikan. Bukan saja lewat bibir mulut kami, tapi biarlah penyembahan kami itu kami lakukan setiap hari melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, melalui apa yang kami lakukan setiap hari. Tuhan pimpin kami, bawa kami setiap hari kepada satu orang yang membutuhkan Engkau. Dan biarlah Engkau beri kami keberanian untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil itu Tuhan. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami mau berjalan saat ini bersama dengan Engkau. Dengan iman, dari iman kepada iman. Terima kasih Yesus. Dan sekarang Tuhan, curahkan berkat-Mu, pimpinan-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan, persekutuan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sebagai saksi-saksi Kristus mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang percaya kita serukan bersama. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh.
duduk, bersatu sejenak. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.